Ya nggak apa-apa, emang punya privilege kok gitu. Kalau aku di sini kan aku nggak bisa bilang Putri itu di-cut ya, kan nggak bisa juga gitu. Kalau aku ada salah ngomong, ya udahlah terima aja. Let's go. Kita komunikasi dalam hati, cuma kita apa yang kita omongin itu biasanya masalah dividen aja. Nah, itu langsung kita keluar gitu. Tiba-tiba keluar. Itu penting ya. Mas tanda tangan dividen. Langsung keluar, langsung tiba-tiba datang, makasih gitu. Selain itu nggak ada. Nggak boleh setengah-setengah, 100%. Nggak boleh banyakkan bercanda walaupun tetap masih bercanda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan. Anak muda itu pemimpin masa kini. Kerja ikhlas. Jangan berharap ada sesuatu yang kamu dapat dari situ. Pokoknya kerja ikhlas, dah itu pasti apa yang kamu mau pasti bisa kamu dapetin juga kok gitu. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku pastinya Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Mari kita sambut bersama Kaesang. Hai Mas Kaesang. Ya, halo. Apa kabar? Baik, ini emang harus basa-basi gitu dulu. Iya dong. Oh, iya. Basa-basi itu penting loh. Iya. Basa-basi itu bisa nge-warm up situasi. Oke, baik, aman. Oh, kalau Mas Kaesang biasanya kalau rusak. Enggak, udah. Gimana? Mas kalau nge-host podcast nggak pakai ini ya? Langsung pakai mic biasa ya? Pakai clip on. Pakai clip on ya. Mas biasanya kalau podcast emang nggak basa-basi dulu? Langsung? Enggak sih, kita langsung to the point, langsung kok bisa jatuhin narasumber. Ya ampun, jahat banget. Itu memang kesepakatan soalnya. Oh gitu. Enggak gitu sih. Mas, aku senang banget loh bisa ngobrol sama Mas Kaesang. Ini gak basa-basi. Oke. Karena aku udah ngobrol sama istrinya Mas Kaesang, Erina. Udah ngobrol sama kakaknya Mas Kaesang, Mas Gibran. Oh, Mas Gibran, oke. Udah ngobrol sama bapaknya Mas Kaesang. Oke. Tinggal Mas Kaesang. Emang saya paling spesial soalnya. Iya, paling spesial sampai aku WhatsApp gak dibales. Ganti dari nomor. 3 tahun lalu. Oh iya, Emang gitu ya Mas konsepnya? Emang konsepku adalah itu sebenarnya aku balas, cuma aku dalam hati aja. Dalam hati, iya. Jadi emang harus insting ya. Jadi yang salah sebenarnya bukan aku. Emang kamu yang salah karena nggak bisa baca. Iya, gitu. maafin ya Mas ya. Maafin aku ya. Harusnya aku bisa lebih membaca ya. Iya, ya, salah. aku mau berterima kasih sama Erina nih yang udah bantuin. Alhamdulillah akhirnya Mas Kaesang bisa datang ke Ngobrol Sore Semaunya. Mas, kita main game dulu. Oh iya. Biar boleh. seru. Oke. Jadi gamenya adalah jawab semaunya. Oke. Jadi aku akan ngasih pertanyaan, Mas Kaesang tinggal melanjutkan, tapi nggak usah terlalu banyak mikir. Dengan cepat. Mikir boleh, tapi jangan terlalu lama. Oke. Oke, siap? Hal pertama yang aku lakukan saat bangun pagi adalah Poker. Masa langsung? Iya. Ya udah, oke. Setiap pagi. Setiap pagi. Itu kegiatan rutin. Oke, teh atau kopi? Enggak, keduanya. Hah? Air putih ya? Ya, air putih. Mas gak suka teh? Ya suka, tapi lebih milih air putih aja. Lah gitu. kan ini pilihannya adalah teh atau kopi. Oh ya udah, kan nggak suka, ya udah teh. Teh. Nah ini seru nih. Kebiasaan yang paling bikin shock tentang Erina? Gak ada sih. Gak ada. Semuanya baik-baik aja ya. Lovely semua kok. Oh cute. Masa gak ada yang shock satu kali pun? Enggak. Yaudah. Luar biasa. Love language-ku adalah? Semuanya. Oh ya benar, tapi Erina waktu itu bilang katanya Mas Kaesang love language-nya semuanya. Gimana tuh Mas caranya ngejagel untuk memperlihatkan semua love language? Hebat banget, kasih tips dong ke cowok-cowok. Loh enggak, itu kan masalah ini aja, emang karena suka udah gitu aja. Jadi nggak bisa dipaksain juga. Karena ada orang cuma pengen touch ya kita nggak bisa nyuruh itu juga kan. Iya. Ya udah. Tapi Mas emang melakukan semuanya. Iya. Tapi kalau paling sering yang mana Mas dari semua love language? Sama rata kok, nggak ada yang ini, ya? nggak ada yang lebih, nggak ada yang lebih kurang, nggak ada, sama semua. Luar biasa. Satu kesamaan antara Mas Kaesang dan Erina adalah nonton film sampai ketiduran. Sampai nyonya mulu. Sampai filmnya yang nonton kita. Film apa terakhir yang Mas nonton?
Banyak sih ya. Kalau aku ini apa yang Sheldon itu. Oke, Tuh. yang Sheldon. Yang Sheldon itu, Itu yang menyenangkan Sheldon. sih. Kalau Erina apa ya? Loh, katanya barengan Hah? nontonnya. Hah? Katanya nontonnya barengan. Enggak, kadang karena ketiduran duluan terus aku ganti gitu loh. Jadi kalau misalnya aku pas lagi ngelakuin hal sendiri, yang aku tonton yang Sheldon gitu. Oke. Gadis Katek lu nonton belum, Mas? Udah itu tapi nggak sampai selesai, cuma awal-awal aja. Erina selesai. Udah selesai. Karena habis itu 1 hari 2 hari setelah dia selesai, habis itu langsung ngasih tahu di kupingku semua ini. Ya udah, itu ya nggak nonton juga kan. Ya udah diceritain Udah semuanya. udah tahu semua ya. Buat apa juga gitu. Nangis gak Irina pas nonton? Nggak tahu, nggak tanya Oh, soalnya. nggak tanya ya. Nangis Nggak? Enggak Oh, ya? enggak. Kesel. Kamu kesel sama Raya ya? Semuanya. Oke. Orang nggak banyak yang tahu kalau Mas Kaisang itu orangnya. Introvert. Oke. Tahu ah? Tahu Orang tuh selalu ngira saya itu kan ekstrovert gitu, bisa ngomong sama orang. Padahal kayak gini nih, kok digerak lagi. Oke. Padahal kalau orang ngomong itu kan ini apa selalu ngelihat Kaisang tuh orangnya apa bawel atau apa gitu. Kan orang biasanya ngomongnya itu ekstrovert, tapi sebenarnya enggak. Aku lebih suka di rumah, nggak ketemu sama orang. Introvert ya berarti. Oke. Menurut aku pemimpin yang baik itu adalah Yang baik. Oke. Ya benar kan? Tapi kan baik itu relatif. Jadi baiknya tuh apa? Yang jujur. Ya yang baik juga kan? Baik juga. Ya udah baik kan Ya wes. keseluruhan. Ya wes. Terakhir, bisnis atau politik? Bisnis. Kalau misalkan milih bisnis, kenapa terjun ke politik? Ya terserah aku kan. Iya kan aku nanya, terserah aku iya. juga dong mau Iya. nanya. Oh, iya. Karena aku penasaran. Enggak, jadi gini. Jadi ada momen di mana dulu itu kayak Mas Gibran ngomong ke aku kalau kamu udah punya semuanya kan? Ya udah punya. Jadi udah nggak butuh duit. Ya butuh, namanya manusia tetap butuh duit lah. Karena mau buat makan atau apa, buat jajan, buat happy-happy. Tapi dibilang lagi udah cukup kan? Ya cukup, setidaknya cukup sampai ya anak cucu cukup lah gitu loh. Terus ya kalau udah cukup, gantian yang diperkaya itu jangan kamu sendiri. Kamu harus bisa bantu orang lain dengan skala yang lebih gede. Kalau misalnya cuma di bisnis, karena aku cuma bikin CSR kan dalam apa namanya bentuknya paling mentok-mentok cuma 1.000-2.000 orang. Tapi kan kalau dalam politik bisa kayak walaupun nggak secara langsung membuat sebuah regulasi, karena aku sendiri kan nggak nyalek, tapi kan ada lewat teman-teman yang dimana itu membuat apa ya impact yang gede sebenarnya buat seluruh masyarakat Indonesia. Kayak salah satunya adalah aku tuh selalu dorong nanti teman-teman PSI kalau nanti udah masuk ke Senayan itu untuk dorong RUU perampasan aset, yang dimana koruptor itu dimiskinkan. Itu aku selalu tekankan itu. Aku selalu bilang ke mereka, perjuangin ini untuk pertama kali ketika kalian masuk, tapi ketika nggak bisa, itu kita lakukan secara internal. Maksudnya secara internal tuh jadi ya di dalam partai, kalau amit-amitnya ada yang melakukan, kita rampas secara secara internal partai sendiri. Itu nanti kita lagi coba koordinasi dengan KPK kah atau dengan kepolisian atau siapapun yang bisa nggak sih kita melakukan itu secara internal gitu. Apakah itu nanti kok jangan-jangan kita nanti ngambil asetnya orang, kita dikira pencurian kan gitu. Itu yang kita lagi pelajarin. Nah Mas, sebelum aku ngomongin lebih jauh soal value-value Mas Kaisang untuk terjun ke politik, berarti influence-nya adalah dari Mas Gibran ya? Ya. Oke. Bukan kok orang sekarang mungkin ngira Bapak, enggak. Mas Gibran ya. Jadi nah Mas, aku pengen tahu nih, waktu masuk jadi ketum PSI, itu tuh gimana sih ceritanya? Di balik itu semua tuh gimana ceritanya? Dipanggil kah? Nyalon kah? Ceritain Mas. Jadi aku sebenarnya kan juga tertarik dengan politik ya, juga udah lama. Cuma kan ya udahlah, cuma sekedar ngelihat politik itu seperti apa. Terus setahun yang lalu karena aku mulai 2019 aku tuh ketemu sama Giring dulu, tapi Giring waktu itu udah jadi ketua umum kalau nggak salah ya. Kita ngobrol biasa. Setahun setelah itu ketemu sama Grace. Ketemu Grace, tapi ya udah cuma hanya sekedar ngomong biasa. Terus tahun lalu mulai ketemu intens sama Raja Juli Antoni. Oh iya. Nah, kita intens ngomong.
kayak beliau selalu ngomong, ayo Mas coba apa masuk ke PSI. Pak, kok saya ke PSI ya apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya kasih buat PSI nantinya, ya udah jadi ketua umum Mas gitu. Itu udah dari setahun yang lalu gitu. Cuma buat aku kenapa aku sebenarnya udah tertarik untuk masuk gitu. Cuma karena menurutku waktu itu bukan saat yang tepat, karena saat itu aku masih punya tanggung jawab sama beberapa investorku untuk menyelesaikan beberapa proyek di perusahaan. Jadi ketika kemarin udah selesai proyeknya, ya udah telepon, ya udah saya ready gitu. Itu butuh waktu sekitar ya hampir setahun lebih untuk saya ngomong ready ke Raja Juli Antoni kalau jadi ketua umum. Mas Kaisang, tapi kan biasanya orang justru yang deket sama dunia politik gitu ya, yang udah bisa ngelihat banyak hal, kan pasti ngelihat buruk dan baiknya gitu. Nah kadang banyak banget surrounding aku nih gitu ya, yang sangat deket ke politik justru malah nggak mau masuk politik. Karena banyak hal lah ya, karena bisa takut, karena mungkin belum ready, atau masih terlalu muda, atau harus punya mental yang kuat juga gitu. Kenapa Mas Kaisang tertarik? Ya karena emang asik aja politik. Dari awal emang politik tuh asik, dan aku kan juga sebenarnya walaupun dibilang terpapar, tapi kan nggak terpapar secara langsung juga. Maksudnya dari 2005 Bapak menjabat jadi wali kota itu aku masih kelas 5 SD sampai sekarang kan selalu terpapar dengan politik apa yang Bapak lakuin. Jadi kayak 2012 dulu waktu Bapak nyalon jadi gubernur sini ikut kampanye. 2014 ikut kampanye juga. Jadi juga udah ngeliat nih, seseorang nih kalau lagi kampanye ini tuh seperti apa gitu. Jadi buat aku juga itu sesuatu yang menarik, asik, bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat luas. Terus kita juga bisa ini loh nanti yang akan kita perbuat ini. Setelah jadi apa yang kita janjikan terus kita perbuat untuk masyarakat luas dan mereka seneng, itu hatinya enak. Karena aku kemarin tuh ada satu case itu di Pluit, aku datang, namanya itu Nenek Dela. Itu dia itu punya kayak dia tuh nyebutnya komunitas yang harusnya dia bisa jadiin itu buat untuk jadi TK, tapi karena secara gurunya bukan full, aku lupa dia tuh masalahnya apa. Tapi habis itu dia tuh nggak punya sertifikat untuk itu sebuah TK gitu. Tapi dia ngajak semua anak-anak, udah pokoknya belajar di sini aja walaupun emang nggak bisa disebut TK gitu. Nah yang kemarin kita perjuangkan adalah, walaupun saya cuma bilang, udah nanti insya Allah habis ini jadi TK gitu. Tapi doain saya dulu, doain PSI untuk bisa masuk ke Senayan gitu. Tapi ternyata 1 bulan dari situ teman-teman dari PSI punya jalan, akhirnya bisa jadiin itu sebuah TK sekarang. Gitu. Jadi emang jadi anak-anak yang lulus itu udah bisa punya ijazah TK. Dari walaupun sebenarnya tempatnya sederhana banget gitu. Mungkin nggak ada setengahnya ini, sepertiganya inilah ruangannya. Itu jadi TK gitu. Dan ngelihat kayak gitu, walaupun habis itu nggak ketemu Nenek Delanya secara langsung, cuma ngelihat di berita, itu rasanya enak banget. Gitu. Bikin bahagia ya. Nah itu, makanya hal-hal yang seperti itu yang pengen saya cari terus sekarang. Mungkin kalau duit ya senang dapat duit banyak, tapi ya udah gitu, sampai situ aja gitu. Nggak ada kepuasan yang lebih berarti ya. Nah itu, jadi yang dicari itu. Walaupun orang selalu ngelihat politik itu kejam, politik tuh ya begitulah, saling ejek, ya emang benar kayak gitu. Itu kenapa kita selalu bilang yang di PSI itu kita mau coba rubah supaya politik itu bisa santun dan santuy, nggak saling nyinyir, nggak saling ngejekin gitu. Tapi kan sekarang Mas Kaisang, aku mau tadi kan udah nanya soal prosesnya ya. Nah aku mau nanya yang biasanya yang kedua itu kan adalah minta izin nggak? Mas Kaisang minta izin nggak ke ibu, ke bapak, atau ke Erina gitu? Siapa orang pertama yang Mas Kaisang kasih tahu pas Mas Kaisang decide gue mau jadi ketua umum? Erina. Restu dulu dari Erina. Kalau bapak ibu lebih kayak FYI. Kayak ngasih tahu aja gitu. Karena mau gimana pun yang pertama tetap
pasti istri dulu gitu. Iya. Karena aku kan juga sebelum jadi ketua umum PSI, aku kan juga coba sholat istikharah berkali-kali dan nggak dapat jawaban sama sekali. Tapi ketika restu dari istri keluar, nah itu jawaban itu juga langsung keluar juga gitu. Jadi itu kenapa emang sebenarnya kuncinya adalah di restu Erina. istri ya. Waktu itu Erina pesan-pesannya apa? Nggak boleh setengah-setengah, 100%. Nggak boleh banyakkan bercanda walaupun tetap masih bercanda. Jadi kadang-kadang masih dimarahin juga. Nggak boleh bercanda Bagus ya dong, Mas. Mas, ada Iya, tetap diingetin. selalu ngingetin, Iya. selalu ngingetin. Kalau ibu sama bapak pesannya apa, Mas? Semangat, udah gitu aja. Gitu aja ya. Karena buat bapak ibu ya udah tahu lah, terserah anak-anaknya mau ngapain, nggak. Itu udah pilihan ya, Mas Udah Kaisang pilihan, ya? jadi nggak akan diganggu gugat. Mau pilihnya A ya A, terserah. Kalau B ya B, terserah, nggak masalah gitu. Tadi Mas Kaisang kan bilang kalau di PSI pinginnya adalah berpolitik yang santun gitu. Cuma kan nggak semua orang santun ya, Mas. Ya. Apalagi Mas Kaisang punya bapak dan ibu yang luar biasa. Bapaknya juga bapak Presiden Republik Indonesia gitu. Pasti kan banyak orang yang mempertanyakan juga nih posisi Mas Kaisang dengan semua privilege yang Mas punya gitu. Gimana rasanya, Mas? Rasanya apa? Ya semua omongan orang dengan Yo. semua privilege itu. Ya nggak apa-apa lah, emang punya privilege kok gitu. Karena kayak gini ya, kayak buat saya kalau misalnya orang selalu ngomong terlalu muda, terlalu ini, ya emang gitu, nggak punya pengalaman ya emang gitu. Cuma kan dalam arti anak muda kapan bisa dikasih kesempatan tuh kapan gitu. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan. Anak muda itu pemimpin masa kini. Gitu. Itu makanya kemarin dikukuhkan sebagai ketua umum, ya sebagai salah satu ketua umum yang termuda sekarang dibandingkan ketua-ketua Iya. parpol yang lain gitu. Tapi ya nggak masalah. Secara pengalaman saya dengan Bu Mega jauh pasti. Jauh banget. Saya paling cuma segini doang. Bu Mega udah mengalami semuanya, udah pernah jadi presiden semuanya. Ya nggak apa-apa, ini kan juga sebuah pembelajaran juga di dalam dunia politik gitu. Jadi ya dinikmatin aja. Insecure nggak? Insecure masih ada nggak? Enggak. Apa? Oh ya? Enggak. Oke. Pede-pede aja. Walaupun paling nggak punya pengalaman tapi nggak apa-apa. Yang penting pede. Yang penting pede dulu gitu. Sambil belajar juga kayak Mas ya? Ya sambil belajar dan ya kita harus hadapin apa yang yang ada di depan kita. Hadapin aja. Value apa Mas dari keluarga, dari bapak dan ibu yang Mas dapatkan, yang Mas sekarang pegang terus untuk menjalani apapun yang dijalani sekarang? Kerja ikhlas. Oke. Jadi jangan berharap ada sesuatu yang kamu dapat dari situ. Pokoknya kerja ikhlas, dah itu pasti apa yang kamu mau pasti bisa kamu dapetin juga kok. Gitu. Belajar banyak dari warga sekitar. Nah ini aku selalu penasaran, kan sebelum terjun ke dunia politik kan Mas Kaisang di dunia bisnis gitu. Dia udah cukup lama lah, jadi pasti banyak banget pelajaran di dunia bisnis yang Mas Kaisang lewati. Apa value-value atau skill tertentu sebagai entrepreneur yang sangat berpengaruh saat terjun di dunia politik? Komunikasi, kita kayak kan kita sebagai pemilik sekaligus direktur kan pasti menghadapi yang namanya ada bawahan yang umurnya jauh lebih tua dari kita gitu. Ada yang tempat saya itu ada yang 50, ada yang 60 gitu. Ya udah, itu yang kayak sebuah pembelajaran yang aku pakai sekarang juga di dunia politik, yang dimana aku juga sekarang punya beberapa bisa dibilang senior. Itu ada Inang Irma Huta Barat, itu juga umurnya, maaf Inang, aku nggak tahu umurnya, yang pasti di atas 60 kayaknya karena rambutnya udah putih. Terus ada Bang Ade Armando. Yeah. Itu juga umurnya ada 60 lebih juga. Ini kan sebenarnya komunikasi dengan mereka kan juga butuh skill juga. Betul. Gitu. Kayak kalau kita lihat Bang Ade Armando ini sebelum saya masuk kan keras. Serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Tapi ketika saya jadi ketua umum, saya bilang, Bang Ade, kita ganti gaya politik kita ya. Kita gaya politiknya adalah santun dan santuy, nggak perlu nyerang. Udah kita calm down aja, nggak usah
aneh-aneh lah. Dah, pokoknya kita kerja kenalin diri kita ke masyarakat. Dah gitu aja. Ya, bisa juga gitu. Akhirnya manut juga ya walaupun agak sedikit tetap kadang-kadang kepleset sedikit ya, nggak masalah lah. Setidaknya itu sudah berkurang banyak lah gitu. Okay. Jadi skill komunikasi berarti Skill ya? komunikasi itu yang aku paling dapat waktu di bisnis. Gitu. Nah ngomongin soal komunikasi, Mas kan punya media juga, ya kan? Punya acara juga kayak gini, talk show. Yeah. Bedanya pakai clip on kan, nggak pakai mic ini. Terus bedanya adalah ini banyak banget product placementnya. Ya kan beda. Kalau aku masih cari duit. Nah aku juga loh. Aku masih cari duit Putri. Mas inilah dibandel. Apa? Ininya jadi produk placementnya bisa di sini juga. Oh, jadi gini ya, Bang Mega, Bang Alus semua mau sponsor, kita terima. Gak bisa. Apa? Jadi kalau podcast aku tuh nggak boleh internal, makanya, harus dari luar. Makanya Bang Jadi Mega bisa disponsorin ke tempatku. Tapi gitu. Mas masukin yang lain ke aku. Apa ya? Kan banyak itu kemarin produk placementnya, mulai dari air sampai banyak. Iya banyak. Banyak, tapi setelah aku jadi ketua umum ada hilang. ada resikonya ya Mas iya, ya? ada resikonya. Emang semua ada resikonya. Ada, ya udah tetap dinikmati aja, tetap dibuat. Ya makanya mungkin Bang Mega atau apapun lah itu, atau produkmu sendiri nih, apa nih namanya? Apa? Enggak tahu. Gimana? Tapi Mas Kaisang, apa yang paling menyenangkan sih punya media sendiri? Apa? Apa yang paling menyenangkan punya media sendiri? Ya bisa ngomong apa yang kita mau. Apapun, kita bikin apapun bisa. Tanpa nggak usah disensor, kita bisa nyensor sendiri, kita apa-apa bisa nge-cut sendiri. Kalau aku di sini kan aku nggak bisa bilang, Putri itu di-cut ya, kan nggak bisa juga itu. Kalau aku ada salah ngomong, ya udahlah terima aja. Iya benar sih. Itu aja. Iya. Ya enaknya bisa ngontrol aja. Oke. Iya nggak? Bener. Favorit guest siapa? Kenapa yang nggak favorit aja sih? Iya Pak, siapa yang nggak favorit? Aldi Taher. Kenapa? Apa? Kenapa? 2 jam nyanyi terus. Menyenangkan dong, hiburan. Belum ngerasain sih. Tahu nggak dia pernah bikin lagu buat aku? Sama aku juga. Ya wes. Aku dibikinin 3 atau 4 kayaknya. Udah banyak sampai Persis Solo juga semua dibikinin itu. Bagus dong. Baru 1 kan? Baru 1, kalah lah kita. Belum pernah diajak ke sini kan? Belum. Nah, coba aja sendiri. Ajak ke sini ya? Ngajak sini. Kalau misalnya kalau podcast sama aku kayak gini ya mentok-mentok kan 1 jam. Dirasain deh 2 jam. Enggak, kalau enggak aku aja ke podcast Mas Kaisang. Kita undang Aldi Taher di podcast Mas Kaisang. Tambah stres aku. Aku udah undang sekali. Siapa lagi Mas yang gak favorit selain Aldi Taher? Apa ya? Nggak ada sih. Menyenangkan semua ya? Yang paling nyenengin itu sebenarnya salah satunya tuh Caimin. Oh, Caimin. Kenapa tuh? Kenapa? Caimin tuh lucu. Iya, orangnya fun, senyum. Di kayak kita ngeliat di TV juga omongannya beliau selalu bagus juga, jadi fun aja ketika sama beliau. Waktu on stage sama off stage itu sama, orang yang sama-sama saling suka ngeguyon itu. Jadi senang walaupun bisa kan sekarang beda koalisi, beliau di di pasangan nomor 1, koalisi saya di nomor 2, tapi tetap ini aja hubungannya enak gitu. Iya dong, harus tetap santun kan? Iya, tetap kayak kemarin ketemu di KPU juga teriak ngejekin saya gitu. Itu udah biasa ya, saya jekin balik juga gitu. Tapi enak gitu, bukan sesuatu yang yang saling baper, enggak. Mas Kaisang tuh bikin media tuh tahun berapa ya? Udah lama sih, itu sebelum Covid. Oke, waktu itu awalnya kenapa Mas mau bikin media? Coba-coba aja gitu. Coba-coba. Cuma baru gede tahun ini. Oke. Yang sebelumnya enggak gede. Enggak gede, jadi ya kalau enggak dilanjutin ya sayang, tapi kalau dilanjutin kok keluar duit, dah itu aja gitu. Tapi waktu bikin media tuh ada kepikiran enggak Mas waktu itu udah mau masuk terjun ke politik? Jadi ini medianya sebagai bantuan lah gitu. Enggak sih, aku kepikiran buat masuk politik tapi nggak pernah mau gunain media itu untuk untuk promoin diri sendiri. Kayak kemarin sebenarnya PDP itu kan awalnya kan podcast Kaisang depan pintu, tapi setelah
anak-anak PSI itu kan deklarasiin aku sebagai wali kota Depok. Udah aku ganti podcast Sang Depok pertama gitu. Kalau aku buat aku uang dulu gitu loh, karena kan untuk kepentingan perusahaan dulu. Betul. Ternyata dari situ lebih booming lagi, sponsor jauh lebih banyak. Itu sebelum menjadi ketua umum. Pas ketua umum turun lah. Nah, ketua umum turun lah penghasilan gitu. penghasilan. Tapi ya nggak apa-apa kan, yang penting udah untung dulu. Betul. Jadi untungnya cuma bentar dulu Mas ya? Gak nyampe setahun berarti? Nggak sampai setahun. Iya. Tapi sekarang rugi? Ah? Rugi gak sekarang? Ya enggak sih. Masih bisa nutup lah? Masih untung sih. Masih untung, ya gimana? Tapi udah gak sebanyak itu produk placement. Ya, aku lihat deh. biasanya apa namanya, untungnya katakanlah 100 juta gitu. Terus jadi sekarang untung mentok-mentok 20, 30. Berarti gitu. dulu untung 100M, sekarang 20M ya? Ya, ya kan? Ya terserah, boleh. Amin. Amin. Nah, Mas, apa namanya? Kan tadi kita udah ngomongin soal media. Nah, berarti sekarang jadi ketua umum pun tuh boleh gak jadi entrepreneur? Masih boleh gak? Boleh. Aku kan bukan pejabat publik. Betul. Jadi masih fokus juga? Ya, aku masih kayak luangin, kayak minggu lalu masih podcast. Aku masih bikin 2 podcast. Aku bikin 2 podcast baru lagi. Ini kemarin sama Coach Justin bikin tendangan pisang itu. Yang satu lagi belum rilis, karena aku juga belum tahu namanya. Karena kan sekarang udah ada timnya semua. Jadi pokoknya mereka bikinin ini ya Mas gitu, ngasihin ke aku. Berarti enggak setuju ya enggak lanjut. Oh, gitu. Jadi di akhirnya baru Mas Kaisang ya. Semuanya udah dari tim kreatif. Ada tim kreatifnya sendiri. Ada berapa Mas timnya di media? Internal kita punya 6 kali. 6. Eksternal kan kita juga outsource juga. Mungkin ada 20. Oke. Selain media, berapa bisnis lagi yang Mas jalankan? Ada sepak bola. Oke. Untung nggak? Oh ya pastilah, enggak. Oke, yang kedua? Enggak untung. Ada ini kayak apa, edukasi dalam arti ini apa, untuk saham. Oke. Saham ada. Untung? Oh ya. Cash flow aman lah ya? Aman. Oke. Kantornya bagus soalnya. Oke, kantornya bagus. Kalau ini Persis Solo kantornya jelek. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga GK Hebat. Itu kita lebih banyak juga kayak ya kita punya apa, investment sama apa namanya, F&B. Kita gabung. Kita kayak kemarin misal kayak kita kemarin tuh investasi ke apa namanya, Legit Group. Legit Group itu yang apa, Ismaya, yang apa makanannya itu ada apa, seitan, ada lupa kan ya Allah. Kebanyakan sih. Ada seitan, ada apa ya? Pastaria. Apa ada 5 lah di situ. Kita invest 1M ya. Alhamdulillah walaupun on paper udah 30x atau berapa gitu. Oh, oke dong. Gitu. Tinggal mungkin nunggu ada yang masuk lagi kita exit gitu. Tinggal tunggu exitnya aja. Tapi kan masih on paper, gitu. Jadi terus yang kita lakuin ya gitu-gitu itu aja. F&B business masih oke, Mas? Masih lumayan. Ya, apa namanya, kayak kemarin buka kayaknya sekarang lagi mau buka lagi 14 atau 15 kemarin. Jadi karena udah ada tim semua, mereka cuma report, Mas udah buka ya, Mas udah buka ya kayak gitu. Jadi kok dulu kan masih gabung di operasional, jadi masih nentuin titik. Oh ini. Sekarang udah enggak. Ada timnya semua. Jadi, udah lebih enak lah ya Mas. Ya tinggal menikmati hidup lah intinya sebenarnya. Sebenarnya kalau nggak masuk ke politik, tinggal di rumah main PS, makan, udah aman lah ya. Aman, gitu, sampai cucu-cucu lah ya. Sampai generasi ke 80. Luar biasa. Tapi karena masuk ke politik ya amannya sampai generasi 3. Oh, berkurang jauh ya. Mas, berarti kan kalau misalkan jadi entrepreneur kan pasti ada gagalnya. Apa perusahaan yang Mas bangun tapi gagal? Banyak. Apa? Contoh? Banyak. Aku punya dulu Madang, itu sebuah aplikasi dulu sebenarnya kayak GoFood tapi khusus buat ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga itu nggak ada sekarang. Ternak kopi masih nggak sih Mas? Itu nggak ada juga. Iya kan tuh. Itu nggak ada, tapi aku lagi switch sekarang apa namanya. Jadi kita fokusnya B2B. Kita ada beberapa kopi supplier dari Aceh terus kita jual-jualin gitu ya. Ya untung dikit-dikit aja, sebulan 100 apa lumayan gitu, lah. Lumayan. Pisang? Gitu. Pisang masih. Itu yang cabangnya nambah terus gitu sekarang. Alhamdulillah. Cabangnya nambah terus. Apa ya yang gagal? Inovasi baru pisangnya apa Mas?
Kita kemarin bikin ada yang pisang pakai sambal, terus banana bread, banana pop, banana crunch, aku udah sampai lupa Udah semua. banyak ya udah jadi. Udah banyak karena Udah sekarang, banyak. karena dulu kalau aku ngurusin sendiri inovasi produknya ya kita cuma punya 2-3 produk doang. Tapi setelah sekarang punya tim yang komplit, sekarang kita punya lebih dari 12 atau 13 SKU lah, lumayan. Oke. Udah itu dong, apalagi Mas? Apalagi ya? Yang bangkrut. Bangkrut. Yang tutup. Udah sih. Udah ya. Pelajaran terbesar selama menjadi seorang pengusaha apa Mas? Jangan bangkrut. Iya. Ya kan? Oh, apa pelajaran saat bangkrut? Jadi kenapa waktu itu bisa bangkrut? Apa yang salah Mas? Share pelajarannya ke kita dong, biar kita juga nggak salah juga. Karena ini aja sih, karena COVID aja sih kalau kita. Okay. Karena COVID, habis itu karena sebenarnya tinggal pertahanin atau enggak. Kalau dipertahanin sebenarnya bisa gitu. Cuma karena kita harus milih di dalam, kan kita ada komitinya juga, kita milih yang mau dipertahanin yang mana gitu. Udah sang pisang aja gitu. Kita pertahanin, makanya pertahanin sang pisang, ternak kopi enggak kita pertahanin. Waktu itu kita udah punya 40 cabang sebenarnya. Ya sebenarnya sayang juga udah segede itu, tapi ya udah mau gimana lagi. Sekarang kalau misalkan ada yang mau buka usaha, industri apa Mas yang lagi bagus banget prospeknya luar biasa? Apa ya? Ya enggak, balik lagi sebenarnya kalau paling mudah sebenarnya buka F&B itu paling mudah. Sekarang ada orang cuma bikin nasi telur laku. Ya udah kan, itu kan nasi telur. udah kan. Udah. F&B itu sebenarnya gampang, cuma gimana bisa. Tapi kalau udah berkembang sulit lah Mas, konsistensi. Iya, masa konsisten. QC. Terus terakhir tinggal gimana kita itu bisa jadi produk yang sustain aja gitu. Kayak biasanya kalau udah lewat dari setelah 5 tahun, 10 tahun, habis itu biasanya bisa sustain sendiri gitu. Yang berat itu tahun pertama kedua yang paling berat. Harus ditongkrongin banget ya Mas. Harus tongkrongin gitu. Karena kayak misalnya ternak kopi kemarin kita cuma tahun ke-2. Ya udah KO ya udah, tapi karena waktu itu si sang pisang udah masuk ke tahun ke-5, ya itu yang harus kita pertahanin gitu. Karena kita tahu kalau udah masuk tahun ke-5 harusnya jalannya jauh lebih aman lah. Oke. Tips biar bisnis bisa sustainable. Kalau aku punya tim yang kuat aja, karena mampu bayar, soalnya aku mampu bayar tim. Alhamdulillah jadi ya udah timku yang nih pokoknya harus gimana apa. Kalian harus bikin gimana caranya ini bisa sustain gitu aja. Mas Kaisang tuh leadership style kayak apa sih? Otoriter. Oh, oke. Jadi kayak misalnya nih kayak kemarin kayak aku kan punya apa namanya ini aku di politik aja ya. Iya, gitu, di politik boleh. Aja kayak apa aku punya PR ku bilang, Mas kita minggu ini harus ke Medan Jumat Sabtu Minggu. Nggak mau, aku Sabtu aku ada acara di Solo 100 tahunnya Persis Solo, aku mau di sana gitu. Tapi nggak bisa ini karena ini harus bisa, tapi nggak bisa Mas, harus bisa. Udah itu nggak akan tak balas lagi. Oh akhirnya bisa juga gitu. Gitu. Pushy ya? Iya karena kalau aku udah mau A, aku harus lakuin A gitu. Walaupun setelah itu juga harus dari Sabtu ke Solo, malamnya ke Jogja, terus langsung naik kereta ke Jakarta sampai jam 3 pagi, habis itu langsung berangkat ke Medan. Gitu. Ya walaupun lebih agak ribet tapi ya nggak apa-apa karena aku udah pengen harus ada di situ. Ya harus ada di situ gitu. Okay. Jadi kayak aku misalnya di bisnis ya aku maunya itu harus dapetin itu. Gimana caranya? Kalau kalian minta tim, oke, aku tambahin. Tapi harus dapet yang aku mau gitu. Okay. Nah Mas, pas banget kita lagi ngomongin soal leadership style dan kita lagi ngomongin soal politik. Kan 2024 akan ada pemimpin baru Mas. Oke. Ya kan? Sebenarnya pemimpin yang seperti apa Mas? Yang ideal tuh seperti apa sih sebenarnya buat Indonesia menurut Mas Kaisang? Sebenarnya yang jujur baik, ya tadi kan aku udah bilang memang diperlukan, tapi mungkin perlu yang berani juga. Yang berani, karena kan sekarang kita lihat kayak apa namanya geopolitik juga lumayan berat. Jadi emang harus ada sosok yang mungkin tegas, berani untuk bisa ngadepin itu semua gitu aja. Mas Kaisang ngasih tips-tips gak sih buat Mas Gibran? Enggak untuk lah. maju jadi? Enggak lah. Itu kamu anak berapa ya? 1. Dari? Pertama, kedua.
Oh dari Iya apa sih? aku Anak pertama dari kedua. 2. Oh dari 2. Oke. Kalau aku kan anak terakhir dari 3 3, bersaudara iya. gitu. Mau apapun yang aku lakuin, mau apapun yang aku kasih tips buat kakakku akan selalu salah. Loh, berarti bagus dong. Jadi dia bisa melakukan the opposite of yang Mas Kaisang bilang. Ya itu juga hal yang nggak baik juga lah buat perasaanku. Kayak misalnya Mas lakuin A, dia lakuin B. Perasaan seorang adik kayak gimana coba gitu. Ya. Nggak ada? Nggak ada. Pesan-pesan? Pesan-pesan gitu nggak ada? Nggak ada. Mas chat nggak? Semangat Mas gitu. Kamu bisa. Mau liatin chat nggak ada kayak gitu. Itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Buat apa? Aneh. Dong kan itu support dari adik buat kakak. Kalau aku chat sekarang, Mas semangat, love you. Udah pasti dia nggak akan bales kayak gitu. Yang ada dia shock, janganlah dia. Jadi nggak ada cacetan? Nggak ada. Atau kayak nanya perasaan, Mas gimana kabarnya gitu? Nggak, gitu. Aku tuh kayak bener nih. Jadi kayak aku mau waktu jadi ketua umum PSI, aku tuh nggak pernah ada hitungan cawapres yang akan saya dukung itu. Kakak sendiri? Iya, nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Masa nggak ada? Ih, dibilangin kok nggak ada. Aku tuh udah punya hitungan, aku udah asik-asik tuh udah ini. Oh kira-kira ini. Nah, Tiba-tiba kakak. ini. Kok dia jadi sendiri. kayak kena prank nggak? Ya. Ya, bukan kena prank sih, cuma apa kan berarti ada beberapa hitungan yang aku harus adjust ya. Adjust juga gitu. Tapi waktu Mas Kaisang jadi ketua PSI, Mas Gibran chat nggak atau telepon? Selamat deh gitu. Enggak juga. Oh, Enggak, kita nggak ada budaya selamat ya. Love you guys gitu, gitu. nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada semangat, nggak ada congrats, nggak ada love you. Nggak ada. Oh tadi itu ya dari hati kan? Iya, kita dalam hati semua. Dalam hati. Jadi komunikasi dari hati ya. Kita komunikasi dalam hati. Cuma kita apa yang kita omongin itu biasanya masalah dividen aja. Nah, itu langsung kita keluar gitu. Tiba-tiba keluar. Itu penting ya. Mas tanda tangan itu dividen. langsung. Langsung keluar, langsung tiba-tiba datang, makasih gitu. Selain itu nggak ada. Oh, efektif Mas. Apa? Efektif berarti komunikasinya. Ya emang yang penting itu kan dividen keluar, dah itu aman. Jadi Mas gak kirim-kiriman memes gitu sama Mas Gibran? Ada sih. Ada kan? Ada, kalau itu ada. Iyalah. Apalagi aku mukanya, aja suka dikirimin stiker. Ya apalagi yang ini, yang mukanya Mas Gibran dicium itu sama bapak-bapak itu. Nah itu biasanya aku kirimin itu. Lagi ya adanya itu doang, nggak ada yang lagi yang lain. Oh gitu, jadi bener-bener gak ada kasih kita semangat ya. nggak ada komunikasi itu, nggak ada. Oke. Tapi ada nggak Mas? Karena kan Mas kenal Mas Gibran banget kan? Nggak juga sih. Masa nggak kenal? Gimana sih? Ya, Mas kenal banget nih sama Mas Gibran. Ya. Apa quality yang Mas lihat dari Mas Gibran yang Mas merasa dia memang pantas jadi wakil presiden Republik Indonesia? Dia itu kayak bapak, tapi punya etos kerja lebih baik, punya kepercayaan diri lebih baik, punya jauh lebih tegas dari bapak. Kalau bapak kan mungkin lihat orang, oh ini orang Jawa. Mas Gibran nggak itu semua. Jadi kayak versi plus-plusnya bapak. Oh gitu, lebih tegas ya Mas Gibran. Jadi kayak aku misalnya di perusahaan, apapun yang dia omongin kita langsung ya udah pakai ikutin apa kata dia gitu. Dia udah kayak chairman big bossnya kita lah gitu. Mas Gibran kalau ngomong ke Mas Kaisang juga pendek-pendek gak? Iyalah. Oh sama ya? Sama. Jadi dia kayak gitu tuh sama semua orang ya? Iya sama semua Nggak orang. pilih kasih berarti ya? Apa? Nggak pilih kasih emang orangnya kayak gitu. Coba deh kadang-kadang ada dividen gitu. Oh enggak, duh Ya, kenapa jadi gue yang ngasih dividen? Iya ke nggak dia? tahu, siapa tahu kan gitu. Menjebak. Mas Gibran ada dividen nih gitu. Tapi aku bangga loh. Menurut aku waktu aku ngobrol sore semaunya sama Mas Gibran, itu adalah komunikasi terpanjangnya Mas Gibran loh. Lumayan loh. Terpaksa itu. Terpaksa ya. Gak enak ya dia ya. Iya, Gak enak nggak ya. enak itu. Aduh gak enak nih. Nggak ngomong nanti salah gitu kan. Mas Kaisang, pertanyaan terakhir. Dan ini yang aku tanya ke semua speaker yang datang ke acara ngobrol sore semaunya. Kalau Mas Kaisang 5 tahun lagi nonton, berarti Mas Kaisang umur berapa tuh? 35. 35. Umur 35 tahun lagi bosen. Lagi apa? Lagi bosen. Oke, lagi bosen. Terus nonton episode ini lagi. Nonton episode kita yang hari ini. Apa Mas Kaisang sekarang ingin sampaikan ke Mas Kaisang di 5 tahun mendatang yang sedang nonton? Sabar. Ya, kan sabar benar kan. bener. Karena kan kalau udah 5 tahun lagi, kalau ini ya pandanganku ya. Gimana tuh 5 tahun karena lagi? Karena ini dalam konteks politik. Karena kan
aku yang sekarang lagi berjuang untuk bisa masukin PSI ke parlemen gitu, bisa dapat 4% lebih suara. Nah 5 tahun lagi akunya dia ngomong sabar, sekarang kita habis ini jadi pemenang ini kok pemilu itu, makanya ngomong gitu, makanya sabar. Selain soal politik, sabar apa lagi nggak? Ya yang sekarang cuma berkutatnya kepalaku cuma politik semua, nggak ada yang lain. Berapa persen? 98. 2%-nya apa? Nonton TV. Loh, Erina di mana? Ya ini kan beda konteksnya, ya, okay. jangan disambungin. Lagian tadi katanya 90% otaknya politik. Salah ini kok ketemu temennya. Mas Kaisang, terima kasih banyak udah mampir ke Ngobrol Sore Semaunya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Sampai ketemu lagi setiap hari Kamis jam 6 sore pastinya di Sexo Media. Bye-bye.